Yang mulia majelis hakim memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum. Putusan nomor 195/PIT/2000 kami ulangi 2021 garing PT KDI demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Andri Mongkolo bin Mongkolo, tempat lahir Wakuru, umur 22 tahun, lahir tanggal 31 Juli 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Watulo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Kelurahan Tambulo, Kecamatan Tungkono, Kabupaten Muna. Agama Islam, pekerjaan tidak ada. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat penetapan penahanan mulai sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan sekarang. Pengadilan Tinggi tersebut setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 195/PIT/2021/PT KDI tanggal 21 Desember 2021 serta berkas perkara Pengadilan Negeri Raha nomor 167/PIT-B/2021/PN RA dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Membaca surat dakwaan penuntut umum tertanggal 28 September 2021. Membaca surat tuntutan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 9 November 2021 yang menyatakan terdakwa Indri Mongkolo bin Mongkolo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan primer penuntut umum. Menjatuhkan pidana terdakwa berupa pidana penjara selama 3 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa ditahan. Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 30 November 2021 nomor 167 yang berbunyi menyatakan terdakwa Andri Mongkolo bin Mongkolo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer penuntut umum, menyatakan terdakwa Andri Mongkolo bin Mongkolo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya, sebagaimana dalam dakwaan subsidiar penuntut umum.
Menimbang bahwa dalam hal ini terdakwa tidak mengajukan kontra. Kami ulangi, telah membaca pula satu akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha nomor 167 garing Pit.B garing 2021 garing PN Rah tanggal 30 November 2021. Kedua, relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum. 3. Memori banding tanggal 8 Desember 2021 yang diajukan oleh jaksa penuntut umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 9 Desember 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 13 Desember 2021. 4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Raha yang ditujukan kepada penuntut umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Desember 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Menimbang bahwa dalam hal ini terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding. Menimbang bahwa permintaan banding oleh penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh penuntut umum dengan alas-alasannya semuanya telah tercantum di dalam putusan ini. Menimbang bahwa terhadap memori banding penuntut umum di atas, Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana yang disampaikan oleh penuntut umum di dalam memori bandingnya, yang menyatakan bahwa terdakwa hanya meraba-raba betis korban, sampai korban terbangun dan kaget, hingga korban berteriak minta tolong, hingga akhirnya terdakwa kabur melarikan diri. Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, benar bahwa terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Adapun yang dilakukan korban menarik pintu jendela kamar dengan paksa, bukanlah kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa dari fakta persidangan, terdakwa sama sekali tidak ada melakukan kekerasan terhadap fisik korban ataupun ancaman kekerasan berupa isyarat atau kata-kata yang sifatnya berupa kekerasan terhadap korban. Kekerasan dengan membuka daun pintu dengan kuat bukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding dari penuntut umum adalah tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 30 November 2021, nomor 167 garing Pit.B garing 2021 garing PN Rah, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding jaksa penuntut umum, bahwa dalam perkara ini terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 290 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni melakukan tindak pidana perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya tidak berdaya, berdasarkan alat bukti di persidangan berupa keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding. Maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 30 November 2021 nomor 97 garing Pit.B garing 2021 garing PN Rah yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Menimbang bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap menyatakan bersalah dan jatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding. Memperhatikan pasal 250 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili: 1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum tersebut. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 30 November 2021 nomor 167/Pit.B/2021 yang dimintakan banding tersebut. Menetapkan terdakwa Adri Mongkolo bin Mongkolo tetap berada dalam tahanan. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh kami Cipta Sinura SH MH selaku Hakim Ketua Majelis, Mulyadi SH MH dan Dwi Dayanto SH MH, para hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022. Oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota serta Muhammad Iqbal SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri penuntut umum dan terdakwa. Dengan ini kami nyatakan sidang ditutup. Setelah selesainya pembacaan putusan, Majelis Hakim meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri.